Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Anggi, spesialis anestesi. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan keterampilan pemeriksaan keadaan umum dan tingkat kesadaran pasien atau GCS. Pemeriksaan ini sangat penting sebagai langkah awal untuk menilai kondisi klinis pasien dan menentukan tindakan selanjutnya. Penilaian GCS terdiri dari 3 komponen utama: respon mata, respon motorik, dan respon verbal. Ketiga komponen ini akan digabungkan menjadi satu skor untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Setelah melakukan penilaian keadaan umum dan tingkat kesadaran, pada sesi video ini akan ada tata cara pemeriksaan antropometri. Silakan perhatikan alur penilaian, cara berkomunikasi, serta teknik pemeriksaan yang digunakan. Mari kita mulai. Pasien laki-laki 48 tahun datang diantar oleh anaknya, mengeluhkan ayahnya merasa lemah dan cenderung tidur. Anaknya memeriksakan ke klinik Dr. Anggi karena khawatir. Misi dok, ini ayah saya kenapa ya dok? Langsung ke bed saja, Mas. Keadaan umum pasien bisa tampak sehat, sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Selain itu, bila didapatkan keadaan khusus, yaitu tampak sesak, tampak pucat, dan lain-lain. Menentukan derajat kesadaran pasien dengan cara memberikan pertanyaan tentang keadaan sekeliling pasien, termasuk orientasi waktu, tempat, dan orang. Derajat kesadaran pasien bisa sadar atau kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma. Melakukan penilaian bentuk tubuh. Bentuk tubuh atau habitus bisa atleticus, picnicus, atau asthenicus. Melakukan penilaian postur tubuh. Perhatikan apakah postur tubuh normal, bungkuk, atau tampak miring. Saya Dr. Anggi. Saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran kepada ayah Anda. Saya akan menggunakan rangsang suara dan bila perlu menggunakan rangsang nyeri. Pemeriksaan ini dilakukan secara aman. Bolehkah saya mulai melakukan pemeriksaan? Baik dok, silahkan. Pak, coba dibuka matanya, Bapak. Pak, coba dibuka matanya. Ya, gitu ya Pak ya, buka matanya ya. Pak, sekarang coba tangan kirinya diangkat sekuat tenaga yuk. Diangkat lagi Bapak tangan kirinya. Ya, bagus. Terus Bapak sekuat tenaga. Cukup Pak. Pak, sekarang kita ada di mana? Coba dilihat. Ya, kita di mana Bapak? Ini di rumah ya. Betul di rumah? Baik Mas, saya telah melakukan pemeriksaan kesadaran ayah Anda. Sementara kita pantau kondisi ayah Anda dulu ya. Dok, minta tolong. Ini ayah saya kenapa ya? Ngomongnya merancau dok, gelisah. Baik Mas, saya akan periksa kembali kondisi ayah Anda ya. Pak, coba tangan kirinya diangkat. Ayo Pak, tangan kirinya coba diangkat. Maaf ya Pak ya. Maaf Pak.
Terima kasih Mas sudah menunggu. Saya sudah melakukan pemeriksaan kembali kepada ayah Anda. Sekarang ayah Anda mengalami penurunan kesadaran. Dengan kondisi seperti ini, lebih baik kita melakukan proses rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Seorang pemuda 17 tahun ingin membuat surat sehat sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL di sebuah instansi pemerintah. Surat sehat diperlukan untuk memastikan bahwa peserta dalam kondisi fisik yang layak. Selamat pagi dokter, saya Habizar, kelas 12 SMA. Izin untuk pembuatan surat keterangan sehat untuk syarat PKL dok. Selamat pagi Mas Habizar, untuk pembuatan surat sehat ya? Iya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan dahulu ya Mas. Persiapkan peralatan, timbangan digital atau manual. Pastikan bahwa angka di timbangan menunjukkan angka 0 pada timbangan digital atau jarum menunjukkan angka 0 pada timbangan manual. Pastikan bahwa pasien menggunakan pakaian seminimal mungkin. Lepaskan jaket, topi, kaos kaki, dan benda lain yang dapat mengurangi akurasi pengukuran berat badan. Bila memungkinkan, pasien menggunakan pakaian khusus untuk pemeriksaan. Pastikan bahwa pasien tidak menggunakan alas kaki. Pasien diminta berdiri di atas timbangan dengan posisi kedua kaki tepat di tengah timbangan. Pasien diminta untuk berdiri tegak, tidak bergerak, pandangan mata lurus ke depan. Tentukan berat badan pasien. Persiapkan peralatan, yaitu mikrotois. Mikrotois dipasang sesuai petunjuk penggunaan dari pihak produsen. Umumnya di ketinggian kurang lebih 2 meter dari lantai. Pastikan pasien tidak menggunakan topi dan alas kaki. Berdiri tegak, punggung atas, bokong, dan tumit menempel dinding. Pandangan mata ke depan. Bilah mikrotois diturunkan hingga mengenai puncak kepala. Tentukan tinggi badan pasien sampai 0,1 cm terdekat. Tentukan indeks massa tubuh dengan rumus berikut. Indeks massa tubuh sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Pada kasus, berat badan pasien adalah 50,5 kg. Sedangkan tinggi badan pasien adalah 171 cm. Maka dari itu, harus dikonversi terlebih dahulu dalam satuan meter. Jadi, hasilnya adalah 1,7 meter. 50,5 dibagi 1,7 kuadrat, maka dapat dihasilkan 17,4. Maka, dapat disimpulkan berat badan pada pasien tersebut adalah kurang. Status gizi tersebut berdasarkan indeks kriteria Asia Pasifik. Baik Mas Habizar, saya sudah melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Dari kedua pemeriksaan tersebut, status gizi Mas Habizar tergolong kurang. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Demikian demonstrasi pemeriksaan keadaan umum dan tingkat kesadaran menggunakan skala Coma-Glasgow. Pemeriksaan ini penting dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai kondisi neurologis pasien. Kita juga telah melihat tata cara penilaian berat badan dan tinggi badan secara sistematis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat sebagai panduan dalam praktik klinis maupun pembelajaran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Thank you.